Halo guys, kembali lagi dengan gue Guru guys. Kali ini kita akan lanjutin pembahasan novel Kumo Desu ga Naneka sebelumnya, top part 22. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian nonton dulu biar lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke konten. Di part sebelumnya, Tifa yang malang harus mati di tangan Potimas tanpa berhasil membalaskan kematian anak cucu dan mantu satu-satunya. Padahal dia melepas tanggung jawabnya di Rexana juga hanya untuk mencari dalang di balik kematian mereka. Tapi setelah mengetahui kalau orang di balik itu semua adalah Potimas, Tifa sama sekali tidak berdaya di hadapan Potimas. Sebenarnya Tifa juga bukan orang yang lemah guys, cuma ya level dia emang belum sanggup untuk berada di tengah permainan Potimas dan Dustin. Oke, di sini kita mulai dari sudut pandang Potimas, guys. Setelah Tifa menggunakan semua tenaganya untuk mencengkeram kaki Potimas, terpaksa Potimas harus menghancurkan tubuh Tifa sampai tulang rusuknya juga Potimas hancurkan menggunakan sepatu bot andalannya. Karena Potimas itu perhitungan banget sama sumber daya yang dia gunakan, jadi untuk membunuh orang yang bagi dia cuma kroco, Potimas enggan menggunakan peluru berharganya. Di sini Potimas juga mengingat kalau Tifa adalah orang yang sangat penting di Rexana, karena mungkin Potimas sudah beberapa kali datang ke Rexana untuk berpura-pura menjalin kerjasama yang baik dengan mereka. Dan tentu saja tujuannya adalah untuk menculik para reinkarnator yang lahir di sana. Namun saat itu Potimas sangat kecewa karena dirinya sudah menggunakan tubuh yang dilengkapi dengan anti-barrier dan senjata yang sangat kuat, tapi ternyata Dustin tidak memberikan kejutan yang menyenangkan baginya. Tujuan Potimas membuat markas di kerajaan suci Aleus adalah untuk menculik salah satu reinkarnator yang ada di kota itu. Dan saat itu dia mendapatkan satu dari mereka, tapi Potimas tidak berniat menculik sisanya karena bagi Potimas mereka sudah ada dalam genggaman Dustin. Reinkarnator yang saat itu didapatkan oleh Potimas adalah Ogiwara guys, dan tentu dia masih anak-anak. Namun Potimas juga bertanya-tanya kenapa Dustin tidak mengambil Ogiwara padahal keberadaannya sangat dekat dengannya. Dan kalaupun itu digunakan sebagai jebakan, kenapa yang dia kirim cuma pasukan lemah? Tapi Potimas juga mengakui kalau pergerakan tim Julius selama itu banyak menghancurkan pangkalan kecilnya di wilayah manusia. Cuma karena Potimas sudah mendapatkan Ogiwara dan juga banyak anak-anak lain yang sudah dia dapatkan dan siap untuk digunakan sebagai suku cadang robotnya. Jadi sementara Potimas akan mengabaikan organisasi penculikan manusianya dan akan fokus menciptakan pasukan cyborg baru. Sekaligus menunggu pergerakan Ariel yang sepertinya akan mulai bertindak. Tapi kayaknya Potimas masih kena prank Shiraori guys, karena di sini Potimas cuma menyebutkan Ariel, padahal Shiraori jauh lebih membahayakan bagi Potimas. Lalu saat itu Potimas menyuruh anak buahnya untuk membunuh pasukan yang dibawa oleh Tifa sebelumnya dan jangan biarkan ada satupun yang lolos. Dan setelah itu Potimas akan menghilangkan semua bukti dan jejaknya agar tidak ada satupun yang mengetahui kalau itu adalah ulah ras elf. Dia selalu seperti itu, Potimas nggak mau meninggalkan bukti apapun, makanya Tifa tidak pernah menemukan petunjuk apapun. Namun saat Potimas akan melangkah, ternyata tangan Tifa masih belum lepas dari kakinya walaupun sudah benar-benar mati. Mungkin hanya tinggal bagian tubuh atasnya saja, tapi Potimas cukup kesulitan untuk melepas tangan Tifa yang terus mencengkeram kakinya. Jadi karena kesal akhirnya Potimas sampai menghancurkan jari-jari tangan Tifa agar bisa lepas dari kakinya. Kata Potimas itu adalah rigor mortis dalam bahasa ilmiahnya. Mungkin karena saking kuatnya keinginan dan kemarahan Tifa, jadi sampai mati pun tubuhnya masih menuruti keinginannya. Lalu selanjutnya ada buku harian Sophia yang kelima guys. Masih seperti biasa, bocah Goody tidak mau kalah populer dari Sophia dalam hal apapun. Misalnya seperti nilai ujian praktek dan sebagainya. Walaupun Sophia selalu menempati peringkat pertama dalam hal apapun, tapi bocah Goody juga selalu berusaha untuk menyaingi Sophia. Bahkan akhir-akhir itu dia selalu berusaha mendekati Sophia walaupun Sophia juga terus mengejeknya dengan ekspresi sombong dan sebagainya. Tapi gara-gara itu nona perwakilan kelas kadang menyalahkan Sophia karena dia pikir Sophia lah yang mendekati bocah Goody. Bocah Goody itu adalah pria bernama Walt guys. Sedangkan nona perwakilan kelas adalah Pelmina dan mereka berdua sudah bertunangan, jadi tentu saja Pelmina merasa cemburu kalau tunangannya selalu mendekati Sophia. Tentu di waktu ini mereka masih bocah, belum tumbuh dewasa dan juga belum masuk ke dalam pasukan khusus Shiraori. Tapi dari sinilah akan ada sedikit drama di antara mereka bertiga. Hari-hari Sophia terus diseret ke dalam masalah percintaan mereka berdua dan tentu dia sangat bosan.
Namun saat Sophia akan melarikan diri hanya ingin menemui Mera, seperti biasa Salriel dan Viel tidak akan membiarkannya. Sebelumnya ada yang nanya kenapa cuma Salriel dan Viel yang mengawasi Sophia. Soalnya kakak tertua Toal kan selalu mendapat tugas khusus dan selalu ada bersama Ariel karena dia yang paling bisa diandalkan dalam segala hal. Dan Salriel dan Viel juga udah lebih dari cukup untuk menghentikan Sophia di waktu ini. Lalu selanjutnya kita lihat dari sudut pandang Julius. Saat itu Julius sudah kembali ke kerajaan suci Aleus dan sedang menghadiri pemakaman Tifa dan juga 20 orang yang mati bersamanya. Kejadian itu sangat tiba-tiba dan seperti mimpi bagi Julius karena Tifa adalah sosok yang sangat penting baginya dan juga bukan orang yang lemah. Bahkan saat itu Julius melihat Dustin yang tidak seperti biasanya atau menunjukkan muka sedih dan marah seperti tidak mempercayai kematian Tifa. Padahal biasanya Dustin selalu menunjukkan senyum ramahnya dalam kondisi apapun. Itu dalam sudut pandang Julius, guys. Setelah pemakaman berakhir, Julius masih duduk terdiam di tempat itu dan beberapa kali dia menyalahkan dirinya sendiri. Jika saja dirinya tidak pulang ke negaranya, mungkin situasinya akan sedikit berbeda atau paling tidak Julius bisa menyelamatkan Tifa. Namun tiba-tiba kakek Ronan yang sudah ada di samping Julius mengatakan, kalaupun kau ada bersama Tifa, itu tidak akan merubah apapun dengan kekuatanmu saat ini. Malahan kau hanya akan menjadi mayat seperti Tifa. Sambil bicara sendiri Ronan mengatakan, satu persatu temanku mati dan meninggalkanku sendiri di dunia ini. Maksudnya para veteran perang sebelumnya, guys. Dan saat ini hanya tinggal Ronan yang masih hidup. Jadi dulu Ronan, Tifa, dan Raja Pedang Rhaegar itu satu angkatan dan hanya mereka bertiga yang tersisa dari perang besar sebelumnya. Kalau Newdos mungkin masih lebih muda dari mereka. Di perang besar sebelumnya, Tifa juga selalu ada di barisan terdepan bersama Ronan dan Rhaegar dan tentu dia adalah manusia yang cukup kuat. Walaupun tidak sekuat Rhaegar ataupun Ronan karena Tifa seperti support bagi mereka berdua. Tapi melihat Tifa yang bisa dikalahkan dengan mudah oleh musuh kali ini itu saja sudah membuktikan kalau orang yang sudah membantai Tifa dan pasukannya sangat kuat, jadi kalaupun Julius bersamanya juga hanya akan menambah mayat satu lagi. Melihat pemikiran Julius yang mulai agak naif, Ronan mengatakan, kurasa aku perlu melatihmu lebih keras lagi. Tak lama kemudian mereka berdua pindah ke tengah gurun yang sangat luas, tentu saja Ronan yang melakukan itu. Setelah itu Ronan menyuruh Julius untuk menyerangnya tanpa menahan diri. Tanpa disuruh pun Julius sudah paham jika menyerang Ronan menggunakan semua kekuatannya juga tidak akan berarti apa-apa bagi kakek Ronan. Sedangkan Ronan sangat keras dalam pelatihannya. Ternyata bukan hanya satu atau dua kali Julius hampir saja mati dalam pelatihan Ronan. Dan Julius juga sebenarnya tidak masalah dengan itu karena itu membuatnya jauh lebih kuat. Tapi terakhir kali pihak gereja mengetahuinya. Jadi mereka memisahkan Ronan dari Julius karena mungkin Dustin cukup khawatir jika Julius sampai terbunuh. Dan kalau melihat kegilaan kakek Ronan, hal itu sangat mungkin. Saat itu mereka berlatih cukup lama, tapi gue persingkat aja guys. Intinya di situ Julius diberi beberapa pedang yang sangat kuat oleh Ronan dan harus bisa menggunakannya dengan baik. Tentu saja dia harus bisa mengkombinasikan dengan sihir yang Julius kuasai. Dan pedang sihir itu sebenarnya adalah ciptaan Wrath yang dulu dikumpulkan oleh Burimus dan setelahnya pedang-pedang itu disimpan oleh kakek Ronan. Beberapa sihir yang saat itu Julius gunakan adalah bola suci dan bola api yang mempunyai daya ledak tinggi, lalu sihir ilusi yang dulu sering Kumoko gunakan. Dan juga manuver dimensi juga Julius sudah menguasainya. Kalau untuk kemampuan dasar seperti peningkatan fisik dan sebagainya, tentu Julius juga menguasainya. Namun itu semua dia dapatkan dari latihan kerasnya bersama kakek Ronan. Sebenarnya pelatihan yang dia jalani juga tidak jauh beda dengan Sophia yang dilatih oleh Shiraori. Karena kakek Ronan juga meniru gaya pelatihan para realmen lalu dia terapkan pada Julius. Makanya cara Julius menggunakan sihir itu hampir mirip sama Kumoko waktu di labirin. Karena dituntut seperti itu oleh Ronan. Lalu setelah cukup lama mereka berlatih dan Julius juga sudah mendapatkan banyak pelajaran baru, akhirnya Ronan menyudahi pelatihan itu. Tapi Ronan menegaskan kalau dirinya belum menggunakan seperempat dari kekuatannya agar Julius lebih sadar kalau dia masih sangat lemah di waktu ini. Dan tentu Julius sangat memahami itu, bahkan dia mengira kalau Ronan adalah orang terkuat di dunia itu dan tidak ada satupun manusia yang bisa mendekati kekuatannya. Tapi Ronan yang mendengar itu memberitahu Julius kalau dirinya tidak sekuat yang dia pikirkan. Ronan bilang kalau dirinya belum ada apa-apanya jika dibanding tuan yang pernah dia temui atau Shiraori yang dia maksud. Julius juga pernah menyaksikan pertarungan Kumoko melawan Ariel dan hal itu masih menjadi mimpi buruk bagi Julius. Tapi dirinya sulit untuk mempercayai kalau Nightmare jauh lebih kuat dari Ronan.
Jadi Ronan menegaskan jika perbandingan kekuatan Julius jauh di bawah dirinya, maka perbandingan kekuatan Ronan dengan Nightmare itu berkali-kali lipat lebih jauh dari itu. Dan saat itu Ronan mengatakan dengan wajah yang sangat serius, jadi susah bagi Julius untuk tidak mempercayainya. Tapi hal itu memberinya kenyataan yang sangat pahit kalau di luar sana masih banyak makhluk yang tidak masuk akal kekuatannya. Ronan bilang manusia mempunyai batasan dalam hal kekuatan, tapi kita harus berusaha semampunya dan jangan pernah merasa kita sudah menjadi yang terkuat. Saat itu Julius mendapat pelajaran baru kalau yang lemah tidak akan bisa mengalahkan orang yang lebih kuat, maka dari itu dirinya akan terus berkembang. Setelah itu mereka kembali ke pemakaman Tifa dan akhirnya Julius yang tidak tahan menahan kesedihannya menangis di tempat itu. Dalam hati dirinya ingin menjadi seperti Tifa yang jika mati akan banyak yang menangisi kepergiannya. Karena Julius tahu tugasnya sebagai pahlawan tidak mudah dan suatu saat nanti pasti ada musuh yang tidak sanggup dia kalahkan. Namun setidaknya ada orang lain yang akan mengingat perjuangannya. Lalu selanjutnya kita lihat dari sudut pandang Dustin guys. Beberapa hari setelah kematian Tifa, Dustin mendapat pesan lewat telepati dari reinkarnator yang sebelumnya diculik oleh Potimas atau Ogiwara. Ogiwara itu mempunyai kemampuan unik yang bisa melakukan telepati dari manapun, tidak peduli seberapa jauh jaraknya. Bahkan penghalang kuat milik Potimas juga tidak membatasi kemampuannya. Karena saat itu Ogiwara menghubungi Dustin dari desa Elf. Jadi sebenarnya Dustin sengaja memancing Potimas agar menculik Ogiwara. Nah, agar rencananya tidak dicurigai oleh Potimas, Dustin sengaja membiarkan salah satu mata-mata di tim Julius melihat pergerakan Potimas di kerajaan suci Aleus. Dan dengan begitu, tim Julius juga akan melakukan penyerangan pada Potimas. Tentu saja Dustin tahu kalau Potimas akan membantai mereka, tapi dengan begitu, maka Potimas mengira benar-benar sudah menculik Ogiwara. Walaupun Dustin juga sangat menyayangkan kematian Tifa, padahal dia adalah orang yang sangat penting. Tapi itu masih sebanding dengan apa yang didapat oleh Dustin ke depannya, karena Ogiwara akan terus mengirimkan informasi dari dalam desa Elf. Dan hal itu sangat Dustin inginkan dari dulu. Soalnya tidak ada telepati yang bisa melewati penghalang kuat desa Elf kecuali teknologi Potimas itu sendiri. Makanya Dustin sangat kesusahan mendapat informasi dari dalam sana, tapi dengan adanya Ogiwara hal itu sudah bisa diatasi. Bahkan Ogiwara sudah melaporkan beberapa titik teleportasi di wilayah manusia yang terhubung dengan desa Elf. Saat itu Dustin dengan tulus meminta maaf pada Ogiwara karena sudah memberinya tugas yang sangat berbahaya. Jika terjadi apa-apa, maka Dustin tidak bisa memberinya pertolongan apapun, tapi Dustin bilang tidak lama lagi desa Elf akan mendapat penyerangan. Dan Dustin meminta Ogiwara bertahan sampai hari itu, karena sebelumnya Ariel dan Shirori juga sudah berjanji akan mengalahkan Potimas. Dari awal Ogiwara memang sudah dilatih oleh Dustin guys, dengan tujuan untuk melaksanakan tugas itu, dan ternyata Potimas termakan rencana Dustin. Walaupun harus mengorbankan Tifa dan 20 pasukan elit yang bersamanya. Tapi beberapa hari setelah itu, Dustin mendapat informasi kalau Potimas sudah melepas organisasi penculikan manusianya. Jadi kalau nanti tim Julius sudah mengalahkan semua cabang-cabangnya, maka Dustin berniat membubarkan tim itu. Agar Julius bisa berpetualang ke seluruh dunia, dan dengan begitu Dustin berharap Julius bisa lebih berkembang sampai tiba saatnya perang besar melawan iblis. Lalu selanjutnya ada buku harian Sophia ke-6, tapi di sini gue susah untuk jelasinnya guys. Kembali ke Julius yang saat itu sudah menginjak usia 14 tahun. Dan di waktu ini tim Julius sudah berhasil menghentikan organisasi penculikan di seluruh dunia beserta semua cabang-cabangnya. Walaupun Julius tahu masih ada misteri besar di balik itu semua dan selama itu dirinya tidak pernah menemukan orang yang sudah membunuh Tifa. Tapi Julius tidak akan mencarinya di waktu ini karena dirinya yakin belum mampu untuk mengalahkan orang itu. Dan karena untuk sementara kasus penculikan dan perdagangan manusia tidak ada lagi, akhirnya Dustin membubarkan tim itu. Sekaligus merayakan hasil kerja keras mereka selama ini dengan perayaan seperti pesta minum dan sebagainya. Walaupun bagi Julius hal itu tidak bisa dianggap sebagai kemenangan karena timnya berhasil juga karena orang yang ada di balik organisasi gelap itu tidak lagi ikut campur. Tapi setidaknya Julius bisa menyelamatkan sedikit korban yang ada di markas terakhir mereka. Dan saat Julius menyerahkan para korban pada keluarga mereka masing-masing, itu adalah pemandangan yang sangat memuaskan. Singkat cerita, Jeskan dan Hawkins juga semuanya mabuk di perayaan itu. Sambil berbincang-bincang, mereka bercerita tentang masa lalu mereka yang sangat menyedihkan agar Julius tahu kalau masih banyak kekejaman yang dilakukan oleh manusia. Intinya Jeskan pernah hidup di desa kecil dan semua warga desa itu mengalami pembantaian, namun Jeskan berhasil melarikan diri.
Sedangkan Hawkins juga mengalami masa lalu yang tidak jauh beda dengan Jeskan. Walaupun mereka berdua mengatakan kalaupun tidak mengalami pembantaian, desa mereka juga akan dihancurkan oleh para monster karena letaknya ada di luar kota dan juga sangat kumuh. Lalu Jeskan menanyakan pada Julius apa yang akan dilakukan Julius ke depannya. Julius bilang akan memenuhi tanggung jawabnya sebagai pahlawan, yaitu mengatasi masalah yang dialami oleh manusia, tapi Julius akan melakukan semampunya dan tidak memaksakan diri. Dia sangat tahu batasan kekuatannya sendiri, guys. Jadi kalau ada masalah yang tidak mampu diatasi, maka Julius tidak akan memaksakan diri. Karena itu hanya akan membahayakan teman-temannya dan juga nyawanya sendiri. Jadi Julius berniat keliling dunia dan membantu orang-orang yang membutuhkannya. Setelah memahami tekad dan tujuan Julius, Jeskan dan Hawkins memohon agar diperbolehkan untuk menemani Julius sampai kapanpun. Mereka berdua juga tidak meminta biaya apapun, hanya ingin melihat masa depan Julius itu seperti apa. Akhirnya Julius pun mengizinkan mereka berdua, walaupun Julius tidak bisa menjanjikan masa depan yang cerah, tapi dirinya akan terus berusaha. Sedangkan Yana dan Hyrule juga tidak keberatan dengan hal itu. Lalu kita kembali ke Sophia atau buku harian Sophia yang ketujuh, guys. Saat itu lagi-lagi Sophia sedang bermain-main dengan tulang lembut milik Walt. Bahkan Sophia mengatakan mungkin para gadis akan merasa kecanduan dengan hal itu. Tapi semakin hari semakin banyak cowok ganteng yang mendekati Sophia, dan tentu saja para gadis juga semakin tidak menyukai Sophia, khususnya nona perwakilan kelas atau Pelmina karena tunangannya selalu nempel sama Sophia. Cuma bagi Sophia, para bocah itu belum ada yang bisa mengalahkan ketampanan Merazopis. Mengingat hal itu, Sophia sangat ingin menemui Mera, dan di waktu ini Sophia sudah bisa menghindari pengawasan Saelriel dan Viel. Tapi itu hanya untuk sesaat. Karena tak lama kemudian, mereka bertiga melakukan kombinasi benang yang bisa menjerat Sophia, bahkan Sophia sama sekali tidak bisa menghindarinya. Dan akhirnya dia harus terikat oleh kombinasi benang mereka bertiga. Sophia bertanya dari mana mereka bertiga mempelajari teknik seperti itu. Tapi jawabannya sudah jelas dan pasti si Rory yang sudah mengajari mereka. Sophia juga mengatakan ini tidak adil karena dirinya harus melawan mereka bertiga sekaligus. Namun Saelriel dan Viel tidak mempedulikan hal itu. Lalu kita kembali ke Julius, guys. Setelah beberapa bulan setelah perayaan, kini mereka berlima sedang berusaha mengalahkan monster yang bernama Bolero. Itu adalah jenis monster seperti ular, tapi mempunyai tentakel yang sangat banyak dan ukurannya juga sangat besar. Awalnya tugas itu ada di guild petualang, tapi karena sudah banyak petualang yang mencoba mengalahkannya dan hanya menjadi makanan monster Bolero, jadi guild itu meminta bantuan pada party Julius. Karena monster itu sudah banyak memakan korban dan setiap kali dia memangsa manusia maka ukurannya akan semakin besar. Saat itu, party Julius dengan kombinasi serangan mereka masing-masing akhirnya bisa mengalahkan monster Bolero walaupun membutuhkan waktu yang tidak sebentar, tapi tidak ada yang terluka dalam misi itu. Hanya pakaian Yana yang sedikit combang-camping akibat terkena tentakel Bolero. Tapi dari pertarungan mereka kita bisa tahu kalau party Julius sudah sangat kompak dalam bertarung. Setiap dari mereka mempunyai tugasnya masing-masing, misalnya Yana yang seorang healer hanya mensupport mereka dari belakang. Lalu Warren menggunakan perisainya untuk memblokir serangan dari segala arah, sedangkan Hawkins yang sangat jago memainkan pisaunya bergerak sangat cepat seperti assassin sambil mencari celah untuk melancarkan serangannya. Dan Jeskan yang sangat ahli dalam menggunakan senjata apapun ditambah fisiknya yang sangat kuat sering kali berhadapan langsung dengan musuh mereka, tapi tidak jarang dia melindungi bagian belakang Julius. Sedangkan untuk Julius sendiri bisa menutupi semua kekurangan mereka. Karena dia sudah ahli dalam pertarungan langsung dan kalaupun diberikan jarak, Julius juga bisa menggunakan kemampuan sihirnya yang sangat tinggi. Bahkan saat itu dia menciptakan tombak cahaya yang sangat besar untuk melenyapkan monster Bolero dengan sekali serangan. Karena jika tidak seperti itu, maka Bolero akan menggunakan tingkat regenerasinya yang sangat tinggi. Setelah itu mereka berlima merayakan kemenangan dengan minum-minum di tempat itu sambil membicarakan banyak hal seperti biasanya. Dan di waktu ini sudah genap 1 tahun dari awal Jeskan dan Hawkins bergabung dengan party Julius. Di momen seperti itu, Hyrule selalu meledek Yana sampai membuatnya kesal dan mereka memang selalu melakukan pertengkaran kecil. Walaupun Hyrule yang selalu mempermainkan Yana karena Yana selalu tidak bisa mengontrol emosinya. Dan karena saat itu tubuh Yana sempat dililit oleh tentakel Bolero, Hyrule juga meledeknya. Mereka sih menjelaskan kalau Bolero adalah monster yang sangat menyukai wanita muda. Bahkan sebelum memakannya, Bolero akan mempermainkan tubuh mereka. Mungkin dia adalah monster yang sangat mesum, guys.
Lama-kelamaan pembicaraan Hayrin, Yana, dan Julius mulai membahas hal yang lebih dewasa seperti hubungan percintaan dan sebagainya. Karena dari tadi mereka terus membahas kemesuman monster Bolero. Sedangkan Yana dari kecil sudah dididik kalau hubungan percintaan orang dewasa itu adalah hal yang suci. Dan di waktu ini Julius, Hayrin, dan Yana mulai mengalami masa puber mereka, jadi penasaran dalam hal seperti itu sudah wajar. Tapi perlu kalian ketahui kalau Julius itu sangat tidak polos dalam hal semacam itu. Cuma dia pura-pura aja agar dari luar kelihatan berwibawa. Tapi dalam hati dia mengakui sebagai pria dia juga mempunyai ketertarikan pada tubuh Yana. Dan Julius juga tahu kalau Yana mempunyai perasaan padanya, tapi Julius pura-pura tidak menyadarinya. Saat itu Hayrin sengaja menceritakan kalau Julius mempunyai teman dekat yang bernama Aurel dan mereka pernah bersama cukup lama saat masih dilatih oleh kakek Ronan. Bahkan Hayrin memprovokasi Yana kalau Aurel mempunyai tubuh yang jauh lebih seksi darinya. Tentu saat itu Yana menanyakannya pada Julius apakah seperti itu, tapi Julius cuma membalasnya dengan senyuman polos. Namun dalam hati Julius mengakui setelah tumbuh Aurel menjadi sangat seksi, bahkan OP-nya jauh lebih besar dari punya Yana. Dan jika ditanya lebih menarik mana tubuh Aurel atau Yana, maka Julius dengan yakin akan memilih Aurel. Walaupun dari segi percintaan belum tentu seperti itu. Setelah itu mereka menghabiskan malam dengan terus membahas hal-hal seperti itu, sedangkan Jessica dan Hawkins yang terlalu dewasa hanya mengikuti pembicaraan mereka aja. Tapi bagi Jessica dan Hawkins, Julius harus memahami hal dewasa seperti itu, agar nantinya jika ada musuh yang menggunakan wanita cantik untuk menipu Julius, dia bisa mengatasinya. Namun di sini Julius dengan yakin mengatakan dirinya tidak akan terjebak oleh rayon wanita cantik, karena nyatanya dia tidak sepolos yang kita pikirkan. Walaupun sedang bercanda, tapi Hayrin mengatakan mati di tangan wanita yang sangat cantik juga tidak terlalu buruk. Lalu selanjutnya ada buku harian Sophia yang ke-8. Dan akhir-akhir itu Sophia dan Walt sudah melakukan hubungan yang lebih dewasa lagi. Bahkan setiap kali ada kesempatan, Walt akan mempermainkan tubuh Sophia. Tapi gue gak enak buat jelasinnya guys, jadi kalian pause dulu aja videonya dan gue tulis kesimpulannya seperti itu. Ya dari awal Sophia emang udah sering memikirkan hal semacam itu pada Merah Zombies, cuma untungnya Merah tidak melihat Sophia sebagai wanita dewasa. Soalnya setiap kali Sophia menghisap darah Merah, dia juga merasakan sensasi yang sulit untuk dijelaskan. Sama halnya dengan Merah atau orang lainnya dihisap darahnya oleh Sophia juga merasakan sensasi yang sama. Ya itulah masa puber Sophia di Akademi Iblis sebelum diketahui oleh Shiroori. Tapi kita lanjutkan di part selanjutnya guys. Oke waktunya Saveria. Ada dari John, buat jajan bang, iya makasih bro. Lalu dari M. Khalilur Rahman, apakah Mimin akan bahas novel lain kalau boleh request Kage no Jitsu Ryoku? Gue dulu pernah baca novelnya sebentar dan itu ceritanya menarik banget sih dan haremnya juga mantap. Tapi mungkin nunggu animenya tayang dulu guys. Kan dengar-dengar udah dikonfirmasi kalau akan ada animenya. Dan ada dari Gagi Poho sama, ngopi dulu Min biar semangat. Oke makasih bro. Lalu dari Fajri, moga makin sering uploadnya. Iya makasih, semoga aja guys. Karena masih acak-acakan juga gue uploadnya, tapi kedepannya gue usahain buat lebih sering upload dan juga bahas novel atau manga lainnya. Oke itu semua dari Sawaria, makasih yang udah donasi dan mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Like jika kalian suka dengan video ini dan dislike jika tidak suka tidak apa-apa. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam kuru guys.